Bapa, kembali kami bersyukur kepadamu, karena kami saat ini boleh memuji, memuliakan nama-Mu, dan Engkau telah menuntun kami sehingga kami selalu mau berhimpun bersama-sama. Itu juga karena kasih dan kemurahan-Mu yang telah Kau lakukan dalam hidup kami. Kini Tuhan, jiwa kami terbuka untuk-Mu. Engkau yang akan menyelidiki hati kami masing-masing. Kau tahu setiap kebutuhan kami, kelemahan kami, dan biarlah Kau ampuni segala dosa kesalahan kami, sehingga Engkau memberikan firman-Mu, sehingga kami boleh hidup oleh karena kuasa firman-Mu yang akan menuntun jalan hidup kami, supaya senantiasa kami selalu mau bersekutu di dalam bait-Mu yang kudus, berhimpun bersama-sama. Walau keadaan bagaimanapun, tetaplah kasih-Mu, setia-Mu menyertai kami. Kini Bapa, kami bersehati berdoa untuk hamba-Mu, Bapa Gembala kami. Engkaulah yang berikan berkat-Mu, urapan-Mu, biarlah hikmat marifat daripada-Mu Kau turunkan, sehingga sebentar Engkau keluarkan isi hati-Mu melalui bibirnya. Perkataannya itulah yang datang daripada-Mu, sehingga yang akan menuntun menjawab setiap persoalan kami, sehingga hidup kami selalu diterangi oleh kuasa firman-Mu. Tuhan, kami mau sambut firman-Mu hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Selamat malam saudara-saudara. Saya tadi sudah dapat konfirmasi bahwa bulan September tanggal 28, 29, 30 kita akan mengadakan KKR bersama BAMAK. Di dalam KKR itu seluruh sewa gedung dan keperluan kita bayar, tetapi kolekte akan kita serahkan kepada BAMAK. BAMAK itu badan musyawarah ya antara gereja. Jadi gereja-gereja di seluruh DKI. Tentunya nanti yang datang dari berbagai-bagai gereja, dan satu hal supaya mereka itu kenal kita. Banyak mereka itu hanya mendengar suara sumbang dari orang-orang yang sengaja mengacaukan, ya, mengatakan Beni Santoso sesat, Beni Santoso mata duitan dan lain sebagainya. Dan biarlah mereka tahu manajemen gereja kita. Ya. Dan tadi juga dalam pertemuan di hadapan para pendeta tadi saya katakan di gereja saya tidak perlu diatur manajemen karena Roh Kudus yang mengatur, dan kita tahu bahwa di dalam Roh itu tidak ada pertikaian antara anggota. Nah, mereka ingin tahu, bahkan mereka sebenarnya dalam bahasa Belanda dinamakan nieuwsgierig, ya, ingin tahu dalam-dalamnya. Karena itu saya minta mulai hari ini kamu berdoa tanggal 28, 29, dan 30 September. Jadi bukan ini Agustus, nanti September. Dan dalam hal itu saya harapkan nanti supaya bisa diatur dengan rapi, ya. Saya harapkan nanti anak-anak perempuan semua gadis ini yang mengambil kolekte sudah siap dengan uniform seragam. Nah, beberapa hal ini sudah saya lihat adanya respon dari jemaat, mereka memberikan persembahan untuk seragam. Jadi nanti kamu lihat seragamnya yang mengambil kolekte, dan saya harapkan mimbar sudah selesai, ya, sedang dibuat yang ukurannya hampir sama dengan mimbar yang di Topas. Hanya ukir-ukirannya sedang saya pesan di Jepara, supaya nanti begitu mimbar selesai, ukiran bisa dipasang. Dan semua sistemnya adalah knockdown. Ya. Supaya mereka tahu, mereka melihat. Mereka tidak percaya bahwa gedung ini bisa penuh dengan anggota kita. Ya, dan minggu 3 kali. Mereka kagum sebenarnya, tapi di samping ya hati mereka tidak percaya. Karena itu saya harapkan kamu doakan, ya, dalam kesempatan ini. Ya. Mari kita akan masuk dalam firman Tuhan. Saya tidak khotbah mengenai penginjilan. Kalau penginjilan itu khotbahnya isinya jangan takut, jangan takut.
Kita sudah terlalu sering mendengar itu dan kita sudah betul-betul merasa tidak takut dalam menghadapi situasi apapun. Sekarang mari kita masuk dalam pendalaman firman Tuhan. Amsal 1 ayat 1. Amsal 1 ayat yang pertama. Amsal Salomo bin Daud, Raja Israel. Amsal Salomo bin Daud, Raja Israel. Nah, saudara-saudara, Amsal ini adalah gubahan daripada Salomo. Dan saudara-saudara, Amsal ini sebenarnya adalah kata-kata emas, ya. Jadi pepatah yang di dalamnya berisi petuah-petuah yang bisa dijabarkan dengan lebar. Nah, Amsal ini adalah ditulis oleh Salomo. Mari kita lihat dalam 1 Raja-Raja 3 ayat 7 sampai 14. 1 Raja-Raja 3 ayat 7 sampai dengan yang ke-14. Maka sekarang ya Tuhan Allahku, Engkaulah yang mengangkat hamba-Mu ini menjadi raja menggantikan Daud ayahku, sekalipun aku masih sangat muda dan belum berpengalaman. Demikianlah hamba-Mu ini berada di tengah-tengah umat-Mu yang Kau pilih, suatu umat yang besar, yang tidak terhitung dan tidak terkira banyaknya. Maka berikanlah kepada hamba-Mu ini hati yang faham menimbang perkara, untuk menghakimi umat-Mu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umat-Mu yang sangat besar ini? Lalu adalah baik di mata Tuhan bahwa Salomo meminta hal yang demikian. Jadi berfirmanlah Tuhan Allah kepadanya, oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian dan tidak meminta umur panjang atau kekayaan atau nyawa musuhmu, melainkan pengertian untuk memutuskan hukum, maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaanmu itu. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau, dan sesudah engkau tak akan bangkit seorang pun seperti engkau. Dan juga apa yang tidak kau minta, aku berikan kepadamu, baik kekayaan maupun kemuliaan, sehingga sepanjang umurmu takkan ada seorang pun seperti engkau di antara raja-raja. Dan jika engkau hidup menurut jalan yang kutunjukkan dan tetap mengikuti segala ketetapan dan perintahku, sama seperti ayahmu Daud, maka aku akan memperpanjang umurmu. Daud mau meninggalkan dunia ini, dia berpesan kepada Salomo, engkau bakal menjadi penggantiku. Dan kemudian saudara-saudara, ternyata Salomo memang benar menjadi raja Israel. Pada waktu Salomo menjadi raja, dia merasa takut. Karena apa? Dapatkah dia yang masih muda ini mengurusi satu bangsa yang besar? Karena itu dia minta kepada Allah, supaya Allah memberikan hikmat kepada dia. Dan nanti kita belajar dalam Amsal Salomo ini, bahwa hikmat itu datangnya daripada firman. Hikmat itu datangnya dalam kita mempelajari Amsal. Jadi di dalam Amsal ini tersirat pengetahuan dan hikmat yang akan memberikan kita sesuatu pengertian. Bukan lagi seperti manusia, tapi dengan hikmat itu kita bisa berpikir seperti Allah. Nah, Salomo minta ini kepada Allah. Ternyata permohonannya Salomo ini dipandang baik oleh Tuhan. Dan Salomo diberi hikmat. Bahkan diberi tambahan apa yang Salomo tidak minta, yaitu kekayaan dan kemuliaan. Sekarang kita mulai mempelajari. Orang yang meminta hikmat supaya dia dapat berpikir seperti Tuhan, itu pasti berkenan di hati Tuhan. Bukan Salomo saja, kita.
Hendaknya mulai malam ini berkata, ya Tuhan, apa yang kuminta, aku minta hikmat daripadamu. Tentunya nanti kalau kita mau menerima hikmat dari Tuhan, kita harus mempelajari firman Allah dan amsal yang ada di dalam Alkitab. Dan dengan wahyu Tuhan kita dapat memecahkan firman Allah itu sehingga kita memiliki hikmat dari Tuhan. Sebab setiap orang itu berkenan di hati Tuhan kalau dia minta hikmat. Kita jarang minta hikmat. Yang kita minta, ya Tuhan berikan kesembuhan, ya Tuhan berikan aku kekayaan, ya Tuhan berikan aku kemenangan atas musuhku, ya Tuhan aku minta supaya aku menjadi terkenal. Nah, hal itu belum tentu Tuhan berkenan. Tapi kalau kita tidak minta hal-hal lain, kita cuma minta hikmat, justru membuat hati Tuhan berkenan. Dan nanti juga kita pelajari, dengan hikmat itu kita akan bisa mengatasi segala kesulitan. Apapun yang kita hadapi dengan hikmat itu mudah kita selesaikan. Itu nanti kita pelajari. Dari satu, orang itu kalau minta hikmat pasti berkenan di hati Tuhan, dalam arti kata pasti diberi. Bahkan Tuhan akan memberi apa yang enggak kita minta. Hanya syaratnya, kalau kamu sudah menerima hikmat Salomo, hendaklah kamu hidup seperti bapakmu Daud, yang taat kepada Allah. Meskipun Daud pernah jatuh dalam dosa, tapi Daud ini adalah contoh pribadi yang taat dan menyukakan hati Tuhan. Nah, kalau kita nanti bisa mengerti ini, maka nanti kita akan mengatakan pada Tuhan, aku minta hikmat Tuhan. Dengan permohonan ini kita akan diberi hikmat, kita akan diberi kekayaan, kita akan diberi kemuliaan. Namun kita harus melakukan sesuatu yang Tuhan tuntut dari kita. Hendaklah kita ini selalu mentaati perintah Tuhan. Nah, Salomo dapat ini semua. Sekarang kita teruskan dalam 1 Raja-Raja 4 ayat 29 sampai 32. 1 Raja-Raja 4 ayat 29 sampai dengan yang ke-32. Dan Allah memberikan kepada Salomo hikmat dan pengertian yang amat besar, serta akal yang luas seperti dataran pasir di tepi laut, sehingga hikmat Salomo melebihi hikmat segala Bani Timur dan melebihi segala hikmat orang Mesir. Ia lebih bijaksana daripada semua orang, daripada Etan, orang Esrahi itu, dan daripada Heman, Kalkol, dan Darda, anak-anak Mahol. Sebab itu ia mendapat nama di antara segala bangsa sekelilingnya. Ia menggubah 3.000 amsal dan nyanyiannya ada 1.005. Oleh karena hikmat itu, maka Salomo bisa menggubah amsal dan nyanyian yang berisi pelajaran dalam kehidupan manusia. Sehingga kalau nanti kita mempelajari amsal yang digubah oleh Salomo ini, maka amsal ini nanti akan mendatangkan hikmah. Karena apa? Jadinya amsal itu adalah dari hikmah Allah. Dan karena hikmah Allah itu digubahnya amsal. Kalau amsal ini dapat kita pelajari, maka amsal ini akan menghasilkan hikmah Allah lagi. Karena itu mengapa malam ini kita belajar amsal. Karena amsal itu ditulis oleh orang yang memiliki hikmat Tuhan. Dan hikmat Tuhan itulah yang menjadikan amsal, sehingga melalui amsal itu kita akan menerima hikmah yang memang sumbernya datang dari Allah. Hanya sekarang kita tahu, Soleman adalah orang yang diberkati oleh Tuhan, diberi karunia. Dia bisa mengubah amsal, dan isinya amsal itu nasihat, isinya adalah petuah, kata-kata emas yang akan mendatangkan berkat
hikmat dari Tuhan. Tapi nyatanya Soleman sendiri pada waktu tuanya dia nggak bisa menjalankan perintah Tuhan. Dia tergoda oleh banyak istri dan istrinya itu kemudian membelokkan Soleman. Sehingga Soleman jatuh dalam penyembahan berhala. Ini pelajaran. Bahwa meskipun kita nanti ngerti firman, bahwa meskipun kita ini beribadah kepada Tuhan, ini tidak berarti bahwa kita sudah sampai kepada apa yang kita cita-citakan. Ingat itu. Jangan sekali-kali kita mengira, gua anggota gereja, gua rajin ke gereja, gua mesti dapat selamat. Belum tentu. Sebab ada orang yang begitu tekun ke gereja, 30 tahun, pada waktu tuanya dia jatuh. Dan itu saya masih ingat sekali dalam ingatan saya, ada seorang pendeta tua yang mempunyai cukup pengertian tentang firman Allah. Pada akhirnya dia jatuh karena dia menikah dengan orang yang tidak seiman. Sehingga akhirnya pendeta tadi meninggalkan gereja dan dia jualan minyak dengan sepeda. Hal ini membuktikan bahwa sebenarnya belajar firman itu baik. Tapi belajar firman itu harus disertai ketekunan. Kita harus sampai kepada langkah terakhir. Kita harus mengatakan pada Tuhan, aku mau setia kepadamu sampai langkah terakhir. Saudara melihat di sekeliling kita, ada banyak saudara kita yang begitu mengebu-ngebu melayani Tuhan, begitu antusias memberi persembahan, tiba-tiba raib. Karena apa? Godaan. Seperti yang dialami Salomo. Karena itu ada orang tanya sama saya, lah ya Salomo itu yang begitu diberkati Tuhan dengan hikmat, kok bisa jatuh dalam dosa? Seakan-akan apa yang sudah Tuhan berikan itu terus membuat Salomo selamanya suci. Itu salah. Yang membuat benernya itu hidup kita. Jadi bukan Allah. Allah memberi. Namun setelah Allah memberi, Allah tetap mengatakan, hak itu di dalam tanganmu. Apakah engkau tetap setia kepadaku? Apakah engkau nanti akan murtad? Itu hak ada di dalam tanganmu. Jadi orang itu kadang-kadang dibalik, menyalahkan Allah. Salomo yang dari kasih hikmat aja, kok bisa jatuh? Jadi kalau gitu Tuhan tuh masih kurang sempurna dalam memberikan hikmat. Bukan. Hikmatnya sempurna. Orangnya yang terima hikmat itu yang enggak setia. Jadi bukan kesalahannya bukan di tempat Allah. Ini perlu saya terangkan sebab banyak orang tanya sama saya. Salomo itu adalah orang yang hebat. Dikatakan oleh Tuhan sendiri, enggak ada yang lebih pintar dari dia. Dan Salomo itu dipercayai sampai hari ini, tidak ada orang yang lebih kaya dari dia. Sebab menurut ceritanya, ini di luar Alkitab, berliannya Salomo itu sekepel-kepel gini. Itu kalau sekarang dijual itu, nah itu bisa dibuat beli pesawat ulang-alik. Nah karena itu kita tahu bahwa kalian dan saya ini kalau diberi sesuatu oleh Tuhan, itu baik. Tapi pemberian Tuhan itu tidak pernah Tuhan mengatakan bahwa dengan pemberian itu, aku jamin engkau pasti selamat. Sebab selamat itu diberi Allah, tapi yang memegang kita. Kalau kita tidak jalankan selamat itu dengan benar, kita akan kembali masuk ke neraka.
Ini saya bicara bukan untuk bikin kamu itu dengan satu hal saya bohongi. Oh kalau kita sudah terima Yesus, sekali selamat, tetap selamat. Ya kan enak kalau gitu. Jadi kita tuh enggak usah usaha dong. Udah terima Yesus, udah baptis, kok enggak ke gereja lagi, udah selamat. Gua mau kawin 10 kali enggak apa-apa, udah selamat kok. Enggak bisa. Ini buktinya Salomo. Saya pernah bicara sama seorang anak Tuhan yang namanya Salomo. Salomo itu enggak selamat. Buat dia marah. Salomo itu raja yang ada di dalam Alkitab. Biarpun dia ditulis dalam Alkitab ini, dia enggak selamat. Yudas juga ditulis dalam Alkitab. Enggak selamat dia. Nah karena itu kita melihat satu hal, saudara-saudara harus kita perhatikan bahwa kita ini harus memegang keselamatan itu dengan rasa takut dan gentar. Amsal 1 ayat 2. Amsal 1 ayat yang kedua. Untuk mengetahui hikmat dan didikan, untuk mengerti kata-kata yang bermakna. Saudara-saudara, dari pembacaan untuk mengetahui hikmat dan didikan, untuk mengerti kata-kata bermakna, maka Amsal inilah yang menghantarkan kita untuk menerima hikmat dari Tuhan. Jadi, tadi sudah saya katakan, oleh hikmat dari Tuhan, Amsal digubah. Kalau kita pelajari Amsal, maka Amsal yang kita pelajari akan membawa akibat kita berhikmat. Ya. Dan saya mau mengatakan hikmat itu penting sekali. Hikmat itu adalah sesuatu di mana kita dapat berpikir sesuai dengan kebenaran Allah. Jadi kalau kamu punya hikmat, maka nanti kamu akan berpikir seperti Allah berpikir. Sebab hikmat itu adalah pemberian Allah. Nah kalau sampai kamu punya hikmat, kamu berpikir seperti Allah, dalam semua persoalan akan mudah kamu selesaikan. Tidak ada yang sulit, semuanya mudah. Sebab Allah tidak pernah mengatakan, wah ini sulit. Tidak ada yang mustahil buat Allah. Dengan hikmat kamu akan berpikir seperti Allah. Maka kamu akan dapat menyelesaikan semua urusan seperti Allah. Nah, sekarang kita teruskan. Hikmat datangnya dari Amsal. Nah, mari kita belajar Amsal. Kita belajar Amsal dapat hikmat, dengan hikmat kita akan berpikir seperti Allah, semua urusan akan dapat kita selesaikan. Orang yang berhikmat tidak akan merasa takut. Ya? Orang berhikmat tidak akan merasa gentar menghadapi kesulitan. Sekalipun sudah tidak dapat dipikirkan oleh manusia. Tapi dengan hikmat kamu dapat keluar dari kesulitan. Karena kamu memiliki pikiran Allah. Satu contoh. Pada waktu tabernakel dibuat, maka ada seorang bernama Bezaliel. Bezaliel ini diberi roh oleh Allah. Dan oleh karena Bezaliel ini dapat roh, maka Bezaliel itu dapat membuat desain kemah tabernakel sesuai dengan kehendak Allah. Patternnya dari Allah. Jadi Bezaliel itu dapat roh Allah, ya, dengarkan baik-baik. Sehingga dengan roh Allah ini, dia bisa melihat, oh kemah tabernakel itu begini loh gambarannya.
begini loh ukurannya, begini loh coraknya, Besaliel sanggup melakukan itu. Besaliel mendapat roh Allah, atau dengan lain kata, oleh hikmah Allah, Besaliel dapat mendesain tabernakel. Nah, kalau kamu punya hikmah, ya kamu bisa desain apa yang kehendaki Tuhan. Jadi Tuhan tuh seakan-akan mempunyai pikiran ini, kamu menjadi komputernya, asal ditekan jadi. Karena itu Amsal ini mendatangkan hikmah. Dan hikmah itu adalah di mana kamu berpikir seperti Allah. Makanya ada baiknya bahwa kita itu belajar mendalami firman Allah, termasuk Amsal, termasuk Kidung Agung. Saya lagi bikin Kidung Agung. Dan ini sekarang versinya bagus sekali. Dan Kidung Agung ini menceritakan sebenarnya kehidupan seks antara manusia. Yang dulunya di dalam Kidung Agung ini digambarkan bukan hubungan seks, tapi hubungan perkawinan antara Yesus dan jemaatnya. Itu kalau tidak pakai hikmat, tidak bisa mengerti itu. Sebab semuanya perkataan itu nggak bisa kita terima. Nggak ngerti. Setiap kali saya membuat ayat itu dalam Kidung Agung, saya berhenti, saya berdoa. Bukan mau bikin makalah, saya doa terus saya buat gitu, enggak. Tiap-tiap ayat itu saya berdoa. Karena dalam Kidung Agung itu terselip banyak rahasia seperti Amsal. Nah, kita belajar Amsal nih sekarang, ya. Mari kita lihat 1 Raja-Raja 3 ayat 9. 1 Raja-Raja 3 ayat yang ke-9. Maka berikanlah kepada hamba-Mu ini hati yang faham menimbang perkara untuk menghakimi umat-Mu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umat-Mu yang sangat besar ini? Berikanlah aku ya Tuhan hati yang faham untuk memutuskan perkara di antara umat-Mu ini. Dan hamba-Mu bisa mengerti dan membedakan antara yang baik dan yang jahat. Kamu bisa enggak membedakan antara yang baik dan jahat? Daud, bisa enggak? Enggak bisa. Enggak gampang orang bisa membedakan ini baik, ini jahat. Sebab manusia memiliki emosi. Manusia itu memiliki pikiran dan perasaan. Kalau lagi jatuh cinta ya semuanya baik. Kalau lagi benci ya semuanya jelek. Tapi kalau kamu memiliki hikmah Tuhan, dengan hikmah ini, kamu tahu benar-benar mana yang baik, mana yang jahat. Sesuai dengan pertimbangan Allah. Allah itu roh. Ya? Allah itu tidak mempunyai emosi. Allah itu memiliki apa yang dinamakan hikmah, yang dapat mengatakan, oh ini baik, ini jahat. Kalau kita kan enggak. Ya, kalau lagi seneng ya, kamu anggap semuanya baik gitu. Ngomongnya dia nggak enak, lagi seneng ya, bercanda kok dia. Lu lagi benci, dia lagi bercanda, lu bilang, gila lu, nyindir gua lu, berkelahi. Kita susah untuk membedakan. Nah, satu hal, Salomo ditunjukkan bahwa dia dapat memahami pikiran Allah. Ada seorang perempuan punya anak, anaknya ketindihan, badannya mati. Terus ada seorang lagi punya anak, hidup. Yang ibunya yang anaknya mati ditindih tadi, diambil bayinya, ditaruh di tempatnya ibu yang punya anak yang hidup dibawa. Besok paginya rebutan.
Salomo nggak bisa buktikan ini siapa ini anaknya. Ini bilang, ya ini anak saya. Yang ini bilang, ya ini anak saya. Semua bilang begitu. Salomo dengan mudah dan tersenyum ambil golok. Belah jadi dua itu anak dibagi. Ibu yang sesungguhnya yang punya anak itu bilang, jangan. Biar anak itu hidup, biar diambil dia. Saya nggak tega melihat anak saya mati. Yang satunya, yang ibunya, yang anaknya mati tadi, iya, belajar. Karena dia, anaknya mati, jadi dia kepingin anak ini juga mati gitu. Salomo tahu, kamu bukan ibunya. Sebab kalau ibunya nggak akan begitu. Dalam waktu berapa detik, Salomo bisa menyelesaikan urusan. Kamu pengen enggak? Punya hikmah. Kalau enggak pengen, yuk kita pulang. Nah, ngapain gitu? Duduk di sini ngapain gitu? Buang waktu kan, ya. Kita pulang yuk makan capcay aja di rumah. Dan besok kita mati. Tapi kan enggak mau loh. Kita kan mau belajar. Nah karena itu dengarkan baik-baik ini pelajaran. Sebab pelajaran ini nanti akan membawa akibat. Kamu tuh bisa menimbang dengan pikiran yang sesuai dengan Tuhan. Sehingga Allah berkenan dalam hidupmu ini. Kita teruskan ya. 1 Korintus 2 ayat 14. 1 Korintus 2 ayat yang ke-14. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari Roh Allah, karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan, dan ia tidak dapat memahaminya, sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Kalau kamu dengar firman, kalau kamu nggak ada Roh Allah, kamu nggak akan ngerti. Sebab kalau firman Allah ini kamu pikirkan secara duniawi, nggak cocok. Bagaimana kita bisa mengerti pikiran Allah kalau kita tidak memiliki pikiran Allah? Bagaimana kita bisa tahu kehendak Allah kalau kita nggak memiliki Roh Allah? Tapi kalau kita memiliki Roh Allah, kita memiliki hikmat, kita tahu maunya Allah itu kemana. Saya mau saksi sedikit ya. Tadi waktu kamu nyanyi, saya buka tas saya. Mulai dari Mazmur 27 sampai Mazmur 34, sampai Mazmur 25, sampai Mazmur 20, saya buka semua, mau saya khotbahkan. Kelihatannya itu angkanya kok enggak jelas. Ini apa dia? Terus saya kemudian berdoa, Tuhan mau khotbah apa saya ini? Mazmurnya simpen. Kamu Mazmur terus. Blenger itu, cuma kebanyakan Mazmur. Ganti, Amsal. Gimana saya tahu? Karena hikmat Tuhan. Nah sekarang kalau hikmat Tuhan itu saya mengerti, saya harus khotbah Amsal. Sekarang pertanyaannya, rasakan jawabannya, kamu jawab dalam hatimu. Kamu denger ini, ngerti enggak? Enak enggak? Kalau kamu dengarkan ini enggak ngerti, enggak enak, ya berarti ini bukan kehendak Tuhan. Ini saya berikan pertimbangan yang jelas, saya tunjukkan praktek dalam kita mengerti kehendak Allah oleh bimbingan Roh Allah. Kita tuh kan maunya kan mau tahu Allah tuh mau apa sih gitu kan? Semua niskir kan, mau tahu kan? Gimana kita tahu Allah itu Allah tuh roh kalau kita nggak punya Roh Allah? Gampang kan? Sedangkan saya nggak ngerti kok pikirannya Kristono. Mungkin duduk di sini dia lagi papa kalau jelaskan jelas. Mungkin dia duduk di sini. Itu mah anak kecil itu mah. Saya kan nggak tahu, dia kan senyum. Saya lihat Aris nulis, padahal dalam biar gua dilihat nulis. Ntar salah lagi gua. Padahal apa ini? Kan saya nggak tahu ini contoh.
Moga-moga tidak benar. Nah tapi kalau saya punya pikirannya Aris, ya, saya tahu pikirannya dia. Sedangkan manusia saja tidak bisa tahu pikirannya manusia lain. Apalagi pikiran Allah. Tapi dengan hikmat, Allah yang tidak bisa kau lihat dengan matamu, bisa kau baca pikirannya. Bagaimana kau bisa baca pikirannya? Karena Allah memberikan rohnya kepada kamu. Bagaimana kamu terima roh? Kamu terima Amsal dan firman. Makanya kan saya bilang, orang itu tidak bisa mengklaim dirinya, aku penuh roh, firman Allah tidak ngerti. Orang yang penuh roh itu mesti, yang nomor satu itu dia ngerti firman. Bolak-balik ya gitu, firman itu dimengerti, membawa kita dapat roh. Orang yang dapat roh itu baca firman pasti ngerti, jadi itu double sinnig. Bahasa Belanda semua ini ya. What is that ya, double sinnig. Ya, dua muka, dua arti. Jadi orang itu kadang-kadang penuh roh saya, wah tadi itu pendeta-pendeta itu semua ngomongnya mengenai roh-roh. Saya bilang, kamu tuh ngomong roh itu ngerti enggak? Roh Kudus itu apa? Terus tadi ada orang musik muda dari Betani itu. Pak Pendeta sudah tahu roh? Waduh, saya naik pitam. Saya tuh bisa baca di baliknya batukmu itu, otakmu itu gue baca itu. Lu ini kalau jadi pendeta, kencing gua aja belum lu. Terus saya cerita itu baru mau ngerti dah lu? Mulutmu buka, gua masukin kacang ntar baru tahu. Terus saya tanya, Betani kan? Iya Pak, pantesan. Jengkel saya dan itu loh orang itu kadang-kadang gitu. Wah tadi banyak. Ini ya. Tadi itu dibicarakan juga dan saya tegur ya, Sekretaris Umum GBI, juga Saudara Wakari sebagai Ketua DPI. Ini di Birias itu yang dipimpin oleh Pariaji itu, kalau malam naik mobil sama anggotanya keliling Jakarta bawa minyak, enggak tahu berapa botol, tol itu diciprati minyak semua. Sampai rumah ibadah yang bukan Kristen diciprati semua. Lah itu kalau umpamanya dia berdiri di depan kelenteng, nyipratin gitu, terus dia berdiri di tempat lain, dia nyipratin. Lah kalau orang kelenteng itu keluar, atau orang yang bukan Kristen itu keluar, lihat Pariaji lagi begini, dikiranya antet, bahkan cilaka kita semua. Tadi juga dibicarakan, saya bilang, saya minta supaya ini transparan. Ini zaman reformasi. Di Semarang, itu ada anggota nyimpen beras katanya sampai 2 tahun, enggak totor itu, enggak dimakan kutu, sebab gentongnya hijau, dan muatnya 30 kilo beras. Berasnya diambil enggak habis-habis. Nah Pendeta Yusak Cipto katanya penuh wahyu. Wah kita memang sekarang ini masa sulit, mesti beli gentong hijau semua. Itu ditoleris sama Hana Sebaja. Ini saya ngomongnya berani, belak-belakan. Biar nanti kaset itu. Tadi saya ngomong nih, ini benar enggak? Iya Pak. Orang GBI tadi ada, sekretaris umumnya, sekretaris jenderalnya tadi datang. Jadi gentong hijau itu di Semarang, Jogja, Solo habis. Lah dikasih beras, diambil seminggu habis juga berasnya. Loh itu hikmat apa gitu loh. Iya toh? Lah kecuali kalau umpamanya Ibu Mans diangkat jadi kepala Bulog.
Ya nggak habis berasnya usak gudang. Ya, itu. Nah tapi kalau gentong hijau, loh, apa warnanya kok hijau mesti 30 kilo. Mbok ngomong aja gentongnya mesti hijau tapi dimasukinya 100 ton gitu loh. Ada nggak gentong yang bisa muat beras 100 ton? Loh, itu anggotanya percaya loh. Beli gentong. Lah tukang gentong tuh, wah ini orang kok cari gentong hijau? Semua gentong dicat hijau. Sampai habis semua. Itu tadi saya bilang, itu gila enggak itu orang Kristen gitu tuh. Ini loh citra Kristen jeleknya di sini. Enggak pakai ini loh. Hikmatnya enggak ada sama sekali. Tadi saya ketemu sampai Pak Wakari itu ngomong, jangan bantah Pak Beni loh. Ini kalau di perguruan silat ini cosu. Katanya Pak Wakari bilang, ini cosu. Jarang turun gunung pedangnya hijau. Bukan gentong hijau tapi pedangnya hijau katanya. Saya sampai ketawa, udah mangkel-mangkel saya mau makan nggak jadi jadinya. Aduh, ini saya luruskan ini. Sepagi hijau beli dompet hijau. Dia taruh $1.000, dia ambil satu lembar tiap jam. Loh, baru 10 jam kok habis. Ya habis, cuma 10 lembar. Cuk, saking stresnya pakai dompet hijau, mau ngambil duit. Salah itu. Pengkhotbah 10 ayat 10. Pengkhotbah 10 ayat yang ke-10. Jika besi menjadi tumpul dan tidak diasah, maka orang harus memperbesar tenaga. Tetapi yang terpenting untuk berhasil adalah hikmat. Jadi gini, hikmat itu bisa membuat orang berhasil, diumpamakan seperti pisau. Kalau besi yang tumpul itu buat montong daging bisa nggak? Nggak bisa. Oh, daging hancur semua, gitu. Tenaganya bisa. Coba pisaunya tajam, nanti dipotongnya ya irisannya bagus. Dengan hikmat kita bisa ngiris dengan cepat, dengan cara yang baik. Seperti orang tanpa hikmat, besi yang tumpul yang tidak diasah. Nah ini loh, sekarang karena banyak pendeta yang tidak mau belajar, yang tidak mau mengkhususkan dirinya untuk melayani Tuhan, makanya mereka itu sampai terjebak hal-hal yang enggak karu-karuan. Itu. Nah ini Asia juga ketularan. Setiap susternya suruh doakan. Jadi dikirakan saya ini itu tukang setengah santet gitu. Jadi ada dukun apa itu? Dia punya suster baru dibawa. Pak, sebulan Pak. Itu kalau saya mau, Aisyah itu tiap kali datang 1 juta. Padahal susternya seminggu udah ganti 2 kali. Untung loh itu, betul. Betul nggak? Tapi saya nggak mau, saya bilang Aisyah, jangan setiap suster mbok bawa gua suruh nyebul. Ini nggak masuk akal ini gitu. Ya, itu. So, anehnya, Aisyah itu punya anak, dan anaknya ini ditinggal sendirian sama susternya. Waktu Aisyah pulang, kepalanya botak. Terus susternya bilang, Ibu, ini anaknya Ibu tadi tidur, saya juga tertidur, bangun-bangun botak. Nah Aisyah kan takut, setan mana nih Pak yang bisa ngebotakin? Ini lihatin dong, anakmu ini digunting rambutnya pakai gunting jadi bisa botaknya bunder-bunder gini. Masa ada setan punya gunting? Beli di pasar rumput embangnya. Pakai hikmat sedikit. Ya. Aisyah nanti namamu terkenal loh, ngetop. Ini sampai Jerman apa loh? Sama musik kita bawa kaset nih ke Jerman, ke negeri Belanda, semua mau tanya. Ya. Aisyah. Namanya saja Aisyah. Pasti cantik. Ya, anaknya botak.
Ya, jadi ini wah, macam-macam kok di dunia ini. Saya tuh kadang-kadang lihat lucu-lucu gitu, kadang-kadang geli, kadang-kadang jengkel gitu. Ya, karena itu enggak masuk akal tuh, makanya ya. Terus Pariaji itu nulis. Ini terpaksa saya umumkan, nulis dalam Warta Jemaat. Saudara-saudara, jangan sekali-kali pergi ke gereja lain, nanti transfer setan. Loh, jadi gerejanya orang lain itu ada setannya? Wah, ini saya protes keras nih. Apa bukan dia yang kesetanan? Nah itulah, karena itu kita hati-hati kalau ngomong, ya. Jangan begitu, itu enggak baik. Pengkhotbah 7 ayat 12. Pengkhotbah 7 ayat yang ke-12. Karena perlindungan hikmat adalah seperti perlindungan uang, dan beruntunglah yang mengetahui bahwa hikmat memelihara hidup pemilik-pemiliknya. Hikmat itu dapat memelihara kita. Ya kan? Gimana hidup ini? Ibu-ibu dengan hikmat Tuhan, maka nanti akan membelanjakan uangnya dengan hikmat Tuhan. Ya. Ini bukan cerita ya, ini bukan cerita, ini kejadian benar. Waktu saya masih melarat dulu, istri saya itu uangnya minim sekali. Dan dia berdoa, Tuhan saya mau pergi ke pasar, saya enggak punya uang, cuma sedikit, saya belanja apa? Dengan uang yang sedikit, minim sekali, dia bisa beli di mana makanannya cukup untuk dimakan siang dan sore. Dan itu dia saksikan. Dia saksikan. Satu hari istri saya itu pernah begini, nggak punya duit. Oh kok udah jam 8.08. Mau terus ya di situ sih. Oh, udah bosan apa pulang? Yuk pulang yuk. Ya. Istri saya itu enggak punya duit. Terus dia bisikin saya, Ben, gua enggak belanja hari ini, enggak punya duit. Enggak apa-apa, minum air aja. Dalam hati saya ya nangis saya berdoa masuk kamar, Tuhan kami enggak punya uang, anak-anak masih sekolah. Pulang sekolah mereka yang ditanya cuma satu, makan! Itu Handoyo, itu teriaknya gitu. Baru di luar tuh sudah makan gitu. Sepatu aja belum dilepas. Nah ini kalau enggak masak, ini yang dimakan apa? Amin. Tamu datang. Tamu datang dari Jakarta. Tante, saya mau belanja ke pasar, tolong anterin Tante. Oh iya. Tante sudah belajar? Udah. Ya, dengan hikmat. Nah, si orang tadi itu beli ayam, satu buat dia, satu buat istri saya. Udah. Itu gengsi kan? Asal dia beli wortel, satu itu ya, istri saya dibelikan satu. Akhirnya belanjaannya orang itu sama belanjaan istri saya banyak. Pulang, Ben, saya lari keluar, ada apa? Capek gua bawa ini. Duh, kok banyak amat? Sibuk sama. Dengan hikmat semua datang. Tuh, jadi hikmat itu memelihara orang yang memilikinya. Semua bisa. Tidak ada yang mustahil. Kamu semua pengen tak punya hikmat sekarang? Betul? Punya hikmat, nggak usah mengeluarkan tenaga banyak. Gitu. Itu dulunya Aris itu kan karena kurang hikmat, jadi apa-apa dikerjakan ngotot sampai rambutnya habis tuh. Nah sekarang kan enggak, untung itu bisa bertumbuh. Ya dengan hikmat rambutnya tumbuh lagi. Nah itu kalau kita punya hikmat, ya. Cari hikmat itu di mana toh? Ayub 28 ayat 12 sampai 14. Ayub 28 ayat 12 sampai dengan yang ke-14.
Tetapi di mana hikmat dapat diperoleh, di mana tempat akal budi, jalan ke sana tidak diketahui manusia dan tidak didapati di negeri orang hidup. Kata samudera raya, ia tidak terdapat di dalamku, dan kata laut, ia tidak ada padaku. Nah, saudara-saudara, di manakah kita memperoleh hikmat katanya? Inilah yang ditanyakan manusia. Jalan ke sana tidak diketahui manusia. Di samudera tidak ada. Ya, di mana-mana pun tidak ada. Jadi gimana ya cari hikmat itu di mana? Ya. Padahal firman Allah menjawab, kamu mau hikmat? Gampang. Mazmur 111 ayat 10. Mazmur 111 ayat yang ke-10. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Puji-pujian kepadanya tetap untuk selamanya. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Kenapa permulaan hikmat itu adalah takut akan Tuhan? Riz? Bang? Prestono? Ya, Riz? Karena Allah yang menciptakan. Riz? Apa? Mengakui Tuhan sebagai Allah. Ya mirip-mirip gitu, tapi belum. Jadi kalau kamu dengar firman Tuhan, kalau kamu nggak punya rasa takut sama Allah, nggak masuk. Ada orang yang dengerin firman Tuhan, tapi nggak rasa takut. Yopi itu punya temen. Temennya kemarin datang di kebaktian di Sunter. Terus dia maju ke depan. Saya tumpangi tangan. Dia balik, dia keluar, pulang kebaktian pulang itu dia keluar, dia balik lagi. Wah, saya kalau belum bicara sama Om Beni, nggak puas saya. Iya, mau bicara apa? Saya tadi maju, tapi sebenarnya saya mau ngetes. Lila buat apa lu ngetes gua, tak bilang gitu. Yang jelas gua ini orang bodoh. Lu tes ya terang jelek gua. Buat apa? Nah kalau lu tahu mau ngetes gua bodoh. Nah buat apa lu datang sini? Sekarang lu dengerin khotbah gua ngerti enggak? Itu yang penting. Itu tes case bukan kok kamu maju ke depan, saya tumpangi tangan terus kamu bilang mau ngetes saya. Saya itu enggak percaya mau. Tapi saya ini disembuhkan Tuhan. Saya sakit tumor di otak saya. Terus saya didoakan sama pendeta sembuh. Apa ya benar toh Tuhan yang nyembuhin saya? Oh, jadi lu nggak percaya? Enggak. Itu perlunya saya mau uji. Lu mau tahu? Ntar bentar lagi deh. Gue bilang, lu masuk neraka. Ntar baru mau minta balik lu nggak bisa lu. Dah pulang. Nah, baru dia takut. Saya bilang, Yopi ini bawa orang aja kok kayak gini. Ini mah pasien berat ini. Jadi orang tuh kalau nggak punya rasa takut sama Tuhan, Alip itu yang brengosnya gitu aja takut tuh sama Tuhan. Makanya ngerti firman Tuhan, betul ya Alip? Amin. Ya kan? Alip itu memang lain loh, sekarang udah lain, kelihatannya lain. Dulu gantengan, sekarang cakep, ya. Ya karena itu kalau kamu nggak punya rasa takut, apa ngomong apa itu pendeta itu? Coba kamu tahu, Tuhan mau apa dah? Nggak gimana lu dapat hikmah? Lu pasti nggak ngerti kok kalau lu udah gitu-gitu. Dengan tunduk di hadapan Tuhan, kamu akan terima berkat Tuhan. Gitu. Jadi hikmat itu kita dapat harus dimulai dengan takut akan Allah. Gitu. Jadi kalau kita tuh takut sama Allah ya, kita hormat sama Allah, ya Allah memberi. Bagaimana Salomo digambarkan tadi datang kepada Tuhan, dia datang dengan merendahkan diri,
maka Allah berkenan atas permohonannya Salomo dan Tuhan memberi itu. Makanya saya percaya dan saya yakin bahwa kamu semua takut akan Tuhan. Dan kamu akan mendapat hikmat dari Tuhan. Tadi waktu kebaktian belum mulai, tadi saya ditanya oleh salah satu anak Tuhan. Saya sakit ini tolong didoakan pendeta. Saya tidak buru-buru seperti pendeta lain. Oh iya, tunduk kepala. Oh haleluya. Enggak, saya bilang, buat apa saya doakan kamu? Sebab ini penyakit bukan datang dari luar, dari dirimu sendiri. Yang bisa menyembuhkan untuk engkau. Tuhan Yesus pun tidak mau, tidak bisa. Pikiranmu lah yang menyebabkan kamu sakit. Dari mana saya tahu? Dari hikmat Tuhan. Makanya saya itu kalau ngomong, coba itu loh Kencono yang suka datang di Topas, yang anaknya ngakal tua itu, tahu nggak? Sekarang nggak datang karena takut. Itu selalu telepon sama Kristono. Tadi malam papa ngomong apa? Ada huru hara nggak? Jadi dikirakan saya ini itu loh. Oh anakku, besok Senin kita makan ronde. Ya jadi itu salah itu. Jadi jangan dikira begitu. Tapi saya memang memiliki hikmat Tuhan. Saya lihat itu bisa tahu. Saya tahu pikirannya Mpek ini di mana. Ya Pak ya? Ditanyai kok, ya? Ya. Dulu sering ngantuk ya Pak? Ya? Ya. Sekarang enggak ya? Enggak. Dapat hikmat ya? Ah, iya. Ya simpai aja enggak ngantuk. Budi kadang-kadang ngantuk. Ya? Ya. Dan terus ya, Kolose 2 ayat 2 sampai 3. Kolose 2 ayat 2 sampai dengan yang ketiga. Supaya hati mereka terhibur dan mereka bersatu dalam kasih, sehingga mereka memperoleh segala kekayaan dan keyakinan pengertian dan mengenal rahasia Allah, yaitu Kristus. Sebab di dalam Dialah tersembunyi segala harta hikmat dan pengetahuan. Kamu akan melihat rahasia Allah. Allah itu rahasia karena Allah itu roh. Kamu akan bisa melihat semua rahasia Allah. Berkat Allah, semua kamu bisa lihat di dalam Kristus. Sebab di dalam Kristus itu tersembunyi hikmat Allah. Dengan lain kata, kamu terima Yesus dengan segenap hatimu. Maka hikmat itu akan turun ke atas kamu. Amin. Pas 8:30. Ya, nanti untuk KKR Bamak ini saya minta lagu-lagunya juga harus disiapkan benar-benar. Nanti ini saya minta bangku ini dipanjangkan, pendeta-pendeta semua yang kemungkinan jumlahnya puluhan akan duduk di sini, ya. Dan saya minta para majelis semua pakai pakaian seragam dan pemimpin pujian juga pakai seragam, ya. Lagu ini apa? Nah, kemurahanmu aja deh. Oleh kemurahan kita terima hikmat Tuhan. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Bawa lidahku memuji Engkau. Kemurahan lebih dari hidup. Mari kita berdiri.
Kemurahan-Mu lebih dari hidup, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Bawa lidahku memuji Engkau, kemurahan lebih dari hidup. Oleh kemurahan-Mu ya Tuhan, kami menerima hikmat. Dan dengan hikmat itu kami memiliki hidup yang kekal. Terima kasih ya Tuhan, karena siapakah kami ini, sehingga kami berkenan di hati-Mu untuk menerima berkat-Mu yang sedemikian besarnya. Dengan hikmat kami tidak akan merasakan tekanan-tekanan yang ada di sekeliling kami. Dengan hikmat kami bebas dari stres. Dengan hikmat kita tidak akan mengalami kesusahan yang membawa kami kepada ketidakbahagiaan, karena hikmat melepaskan kami, sehingga kami tahu apa yang kami harus kerjakan sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami tahu bahwa dengan hikmat kami berhasil. Kami memuliakan Engkau, karena hidup kami selalu menjadi saksi bahwa kami Tuhan sembuhkan. Tuhan beri kami kebahagiaan, dan kami berhasil oleh karena hikmat Tuhan yang melampaui segala akal manusia turun atas kami dalam Kristus Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama-Mu yang kudus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.